Dibuka mata. Oke. Sekarang coba yang tadi ditekan-tekan, ditekan lagi. Gimana? Dengan sakit. Oke, alhamdulillah. Oke. Kita lanjut ke teknik berikutnya ya. Teknik berikutnya adalah teknik hipnoterapi standar. Hipnoterapi standar dengan agak kesini nanti. Oke. Kakinya diluruskan. Nah, oke. Diluruskan. Jenengan saged jagani teng burine nggih. Mangke pas andruke dadi jenengan teng burine kan. Jenengan mangke nek kesuwen pegel mboten. Rileks ya. Apabila terasa terdorong dan tertarik ke belakang, ikuti. Semakin nyaman, semakin rileks. Lanjut. Sambil pejamkan mata, rileks, nyaman. Oke, ikuti rileks. Oke. Seiring keluar masuknya nafas semakin nyaman, semakin rileks. Saya akan menghitung dari angka 5 menurun ke bawah. Tiap turunan angka rasa nyaman, rasa rileks. Semakin nyaman, semakin rileks. 100 kali lipat daripada waktu sebelumnya. 5. Semakin nyaman, semakin rileks. 100 kali lipat daripada waktu sebelumnya. 4. 100 kali lipat. Rasa nyaman, rasa rileks semakin meningkat daripada waktu sebelumnya. 3. Semakin nyaman, semakin rileks. 100 kali lipat daripada waktu sebelumnya. 2. 100 kali lipat rasa nyaman, rasa rileks semakin meningkat daripada waktu sebelumnya. 1. Anda sudah berada di tingkat nyaman banget, rileks banget. Benar ini dengan Mbak Indah ya, Mbak Indah. Oke,
Izinkan saya, Ahmad Rois, membantu proses penyembuhan dan sembuh 100%. Program pertama, bersamaan dengan keluarnya nafas ketika bernafas, bersamaan dengan keluarnya keringat ketika berkeringat, bersamaan dengan keluarnya buang air besar maupun buang air kecil, bersamanya secara otomatis keluar segala penyakit yang ada dalam tubuh. Bersamaan dengan keluarnya nafas ketika bernafas, keluarnya keringat ketika berkeringat, keluarnya buang air besar maupun buang air kecil, bersamanya secara otomatis keluar segala penyakit yang ada dalam tubuh. Keluar segala penyakit yang ada dalam tubuh. Bila setuju, silakan gerakkan salah satu jempol kaki. Terima kasih atas kerjasamanya. Program selanjutnya, meskipun kecemasan yang sederhana itu suatu hal yang wajar, namun kecemasan yang berlebihan itu sudah kurang wajar. Dan saya memilih untuk mampu mengontrol, mengendalikan emosi. Saya memilih mampu mengontrol, mengendalikan emosi. Saya memilih mampu mengontrol, mengendalikan emosi. Bila setuju, silakan gerakan salah satu jempol kaki. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya, seiring masuknya nafas melalui hidung ketika bernafas, secara otomatis udara yang masuk melalui hidung sudah tersaring dan menjadi udara bersih. Tentunya menjadi udara kehidupan yang secara otomatis menjadi obat bagi segala penyakit yang ada dalam tubuh. Udara yang masuk melalui hidung secara otomatis menjadi obat bagi seluruh penyakit yang ada dalam tubuh. Secara otomatis udara yang masuk melalui hidung menjadi obat bagi penyakit yang ada dalam tubuh. Bila setuju, silakan gerakan salah satu jempol kaki. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Ini kerja mboten? Oh, mboten.
Silakan satukan salah satu tangan, pakai salah satu tangan aja. Silakan satukan ujung jari jempol dan jari tengah. Ujung jari jempol dan jari tengah. Gini, ngapunten nggih. Saya arahkan. Gini ya. Oke. Disatukan dulu. Secara otomatis niatkan dalam hati, ketika saya menyatukan ujung jari jempol dan jari tengah seperti ini, saya mudah untuk tidur terlelap nyenyak, dan saya mudah memasuki dunia khusyuk. Secara otomatis ketika saya menyatukan ujung jari jempol dan jari tengah, saya mudah untuk tertidur nyenyak dan mudah memasuki dunia khusyuk, dunia tenang, nyaman, damai. Bila setuju, silakan gerakkan salah satu jempol kaki. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Silakan dilepaskan. Oke, bagus. Program selanjutnya. Mulai saat ini dan seterusnya, saya mudah untuk tidur terlelap. Mulai saat ini dan seterusnya, saya mudah untuk tidur nyenyak. Mulai saat ini dan seterusnya, saya mudah untuk tidur nyenyak. Bila setuju, silakan gerakkan salah satu jempol kaki. Terima kasih atas kerjasamanya. Program selanjutnya. Mulai saat ini dan seterusnya, saya memilih untuk bahagia bersama keluarga. Mulai saat ini dan seterusnya, saya memilih untuk bahagia bersama keluarga. Mulai saat ini dan seterusnya, saya memilih untuk bahagia bersama keluarga. Bila setuju, silakan gerakkan salah satu jempol kaki. Terima kasih atas kerjasamanya. Program selanjutnya. Mulai saat ini dan seterusnya, saya memilih terbebas dari rasa kecemasan yang berlebihan. Mulai saat ini dan seterusnya, saya memilih untuk terbebas dari rasa kecemasan yang berlebihan. Mulai saat ini dan seterusnya, saya memilih untuk terbebas dari rasa kecemasan yang berlebihan. Bila setuju, silakan gerakkan salah satu jempol kaki. Terima kasih atas kerjasamanya.
saat ini dan seterusnya, saya memilih untuk semakin sehat walafiat, sehat secara fisik, sehat secara psikis. Mulai saat ini dan seterusnya, saya memilih untuk sehat walafiat, sehat secara fisik, sehat secara psikis. Mulai saat ini dan seterusnya, saya memilih untuk sehat walafiat, sehat secara fisik, sehat secara psikis. Bila setuju, silakan gerakkan salah satu jempol kaki. Terima kasih atas kerjasamanya. Ada request? Udah cukup itu? Enggak bisa. Oh ya, Bisa. oke. Program selanjutnya. Memang ada pepatah, kesabaran tiada batasnya. Namun pepatah umum itu kurang selaras dengan hadis Nabi. Kenapa kurang selaras? Karena hadis Nabi sudah jelas, la taghdab walakal jannah, janganlah marah maka bagimu surga. Kalau sabar berarti kan gak marah, dan itu dijamin oleh Nabi Muhammad dengan jaminan masuk surga. Jadi tidak sekedar jaminan biasa, namun itu jaminan dari Nabi Muhammad. Jadi mulai saat ini dan seterusnya, yakinlah bahwa sabar itu tanpa batas. Saya memilih untuk lebih sabar dalam hal-hal positif. Saya memilih untuk lebih sabar untuk mencapai hal yang positif. Saya memilih untuk sabar untuk mencapai hal yang positif. Bila setuju, silakan gerakan salah satu jempol kaki. Terima kasih atas kerjasamanya. Program selanjutnya, atas berkah rahmat dan ridho Allah, berikanlah kesehatan secara berangsur-angsur, semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat, dan sehat 100%. Berikanlah ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan bersama keluarga, dan berikanlah kemudahan-kemudahan dalam melewati ujian dalam kehidupan ini, serta berikanlah kelancaran dalam suaminya mencari rezeki. Selalu doakan semoga diberikan kelancaran dan selalu lancar, berkah, bahagia, selalu sukses. Demikian program permanen yang akan berjalan sebagaimana mestinya. Sebelum saya minta untuk membuka mata, saya akan memberikan program sementara. Yang program sementara ini hanyalah untuk mengetahui seberapa dalam penerimaan sugesti yang saya sampaikan.
Jadi nanti saya kembalikan. Entah mengapa ketika nanti bangun membuka mata, kemudian tangannya disentuh oleh Pak Sinten? Rizky. Oleh suaminya Pak Rizky. Entah mengapa ketika disentuh Mbak Indah terasa ngantuk, lemas, dan tertidur. Entah mengapa ketika nanti bangun membuka mata, kemudian suaminya menyentuh tangan Mbak Indah, terasa lemas, ngantuk, tertidur. Entah mengapa ketika nanti bangun membuka mata, kemudian Pak Rizky, suaminya memegang tangan Mbak Indah, terasa ngantuk, lemas, tertidur. Bila setuju silakan gerakan salah satu jempol kaki. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan menghitung dari angka 1 sampai 3. 1. Atas berkah rahmat dan ridha Allah, berikanlah kesembuhan secara berangsur-angsur, semakin sembuh 100% tanpa kembali rasa sakitnya. Berikanlah kedamaian, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Berikanlah kemampuan mengontrol, mengendalikan emosi. Berikanlah kesabaran dan berikanlah kemudahan-kemudahan dalam melewati ujian-ujian di kehidupan ini, serta berikanlah kelancaran-kelancaran dalam suaminya mencari rezeki, mencari nafkah. Sukses, bahagia selalu. 2. Silakan gerak-gerakan jari-jari kaki, jari-jari tangan. Oke, bagus. 3. Silakan buka mata pelan-pelan, bangunnya pelan-pelan. Oke, semakin sehat, dan semakin sehat. Oke, bangunnya pelan-pelan. Dan sebelah atau nyamping, dipegang tangannya. Tapi karo jaga nih ambruk. Boleh dipegang salah satu gitu. Oke. Kalau terasa lemas atau tertidur, ikuti aja. Lagi nggak apa-apa. Mabruk dipelukan suami ya nggak apa. Oke, terus ikuti. Semakin nyaman, semakin rileks.
Oke, tetap pejamkan mata. Program permanen akan berjalan sebagaimana mestinya, membantu proses penyembuhan yang sedang berlangsung. Adapun program sementara, ketika tangannya disentuh oleh suami, terasa lemas, ngantuk, tertidur, saya rubah. Ketika tangannya disentuh oleh suami, terasa sehat, segar, bugar. Ketika tangannya disentuh oleh suami, terasa sehat, segar, bugar. Ketika tangannya disentuh oleh suami, terasa sehat, segar, bugar. 1, 2, 3, buka mata. Oke, bentar, jangan dilepas dulu. Masih terasa lemes nggak? Enggak ya? Oke, oke, oke. Gak berat? Ya, nanti Pak Edi. Ya. Oke, jadi itu untuk hipnoterapi. Saya biasanya ngasih PR ya, PR-nya PR sederhana. PR sederhana seperti yang saya katakan tadi, sugesti yang secara tak sadar terdengar berulang-ulang aja, apa istilahnya, tertanam kan itu. Apalagi sugesti yang secara sadar ditanam sendiri berulang-ulang, itu kan lebih bagus. Nah, ini PR-nya adalah mengulang satu sugesti aja secara konsisten. Jadi tidak boleh dirubah-rubah. Mengulang satu sugesti karena ini kaitannya dengan apa ya? Kecemasannya. Jadi yang perlu diulang adalah saya terbebas dari kecemasan berlebih, gitu ya. Saya terbebas dari kecemasan berlebih. Nah, itu nanti bisa saya tuliskan. Itu nanti kita buat polanya. Biar lebih mudah diingat adalah pola 369. Maksudnya pola 369 adalah 3 itu dibaca baik di dalam hati atau secara langsung. Lebih enaknya secara langsung ngomong kan gitu. Dibaca 3 kali setelah maghrib. Setelah maghrib itu dibaca 3 kali. Yang dibaca ya tadi itu, saya terbebas dari kecemasan 3 kali. Terus 6 itu dibaca 6 kali sebelum tidur. Dibaca 6 kali sebelum tidur. Saya terbebas dari kecemasan berlebih. Gitu. Oke. Terus 9 itu dibaca 9 kali ketika bangun tidur, setelah istilahnya setelah doa bangun tidur itu ditambah itu dibaca 9 kali. Itu dilakukan selama 21 hari berturut-turut ya. Jadi
Misal lowong pas sebelum tidurnya lupa, berarti itu ngulang dari awal gitu ya. Gitu. Ngulang dari awal ya emang agak berat, tapi kan itu tujuannya agar memang apa ya, benar-benar tertanam. Benar-benar tertanam. Dan ini juga bisa dijadikan apa ya, magnet rezeki. Jadi istilahnya gini, misal ini selama 21 hari sudah beres gitu ya, sudah beres, sudah selesai, silakan diubah dengan sugesti lain, terserah, diubah dengan sugesti lain. Misal saya lancar mencari rezeki, ya, contohnya seperti itu, dengan pola itu. Iya, 369 itu apa, pola tersebut juga sudah saya ilmiahkan juga, sudah saya ilmiahkan menjadi skripsi saya. Jadi ya emang sudah saya teliti, sudah saya buat sampai skripsi S1 saya. Intinya S1 saya tentang hipnoterapi, dan pola tersebut yang saya gunakan itu. Terus ya itu, jadi lakukan selama 21 hari. 21 hari, usahakan jangan putus. Nek putus ya emang harus sabar, kudu diulangi lagi gitu ya. Ya saling mengingatkan. Gimana? Saya terbebas dari kecemasan berlebih. Nah, itu kan saya memilih sugesti ini emang pokok intinya saat ini itu kan. Nah, kecuali nanti kalau 21 hari ini sudah terlewati dan istilahnya perubahannya bagus, pengen dirubah yang lainnya, bebas. Misal saya lebih sabar dan sebagainya, monggo. Yang penting usahakan konsisten selama 21 hari. 21 hari. Kenapa kok istilahnya waktu-waktu itu? Karena apa istilahnya, kita menyimak, istilahnya kita menyadari bahwa waktu-waktu tersebut itu memang banyak waktu santainya kan, banyak waktu rileksnya. Jadi baru maghrib ya istirahat dan sebagainya. Pas arep turu ya emang lagi semeleh pikirannya kan. Jadi itu emang kondisi kondisi khusyuknya di situ, itu kondisi khusyuknya. Dan usahakan juga ketika membaca itu dipasang kuncinya tadi. Sekarang coba dites dulu kuncinya tadi. Ini coba pejam. Saya terbebas. Saya terbebas dari kecemasan berlebihan. Saya terbebas dari kecemasan berlebihan. Saya terbebas dari kecemasan berlebihan. Sekarang coba nggak usah melafalkan itu. Sekarang coba dirasakan dulu. Ini disatukan dengan pejam mata. Ada rasa apa? Ada rasa koyo ayu-ayu enggak? Oke. Coba itu dilepas. Ayu-ayu ini hilang enggak? Nah, ya itu yang dinamakan kondisi khusyuknya koyo ayu-ayu itu.
biasanya di torekoh atau pengajian kiai-kiai sing kaya Habib Lutfi itu pasti pengajiannya di atas jam 12. Masalahnya momen di atas jam 12 lagi dong ngantuk-ngantuk itu secara normal ilmu nggak masuk, tapi justru itu yang lebih masuk di bagus itu seperti itu. Kayak ngantuk tapi orang ngantuk seperti itu. Itu gunakan ketika salat kan jenengan ketika sholat kan otomatis kan gini kan, nah udah otomatis itu. Emang kadang ya aneh roda ayu-ayu penih ora apa-apa, ya emang seperti itu. Gitu ya. Iya. Itu. Terus kalau mau tidur juga jangan seperti itu ya. Begini kan. Jadi ketika mau tidur salah satu aja jangan sambil baring gini karo merem atau supaya otomatis endap mana ya. Terus jangan lupa apa ya, kabari saya perkembangannya ya. Jadi baik itu perkembangan buruk atau baik saya dikabari. Masalahnya ada beberapa yang setelah terapi ditanya bagaimana perkembangannya, belas nggak ngasih perkembangan. Ini saya itu tetap menerima apa ada perkembangan baik ya alhamdulillah. Kalau kok perkembangannya kok istilahnya belum signifikan, kok masih terasa apa cemasnya berlebihan dan lain sebagainya, kok masih ya bisa diulangi lagi kan, bisa terapi lagi gitu. Yang penting tetap kabari saya. Jadi ketika saya bertanya perkembangannya seperti apa, dikabari apa adanya aja. Jadi nggak usah dibuat-buat, udah baik banget nggak usah. Jadi ya apa adanya kalau emang sudah. Nah, gitu. Gitu. Bentar Pak Edi mana? Dilanjut. Dengan asam lambung kan bagiannya beda. Terus ya makan nggak usah nunggu selera, itu ya nggak usah nunggu selera. Nggak usah selera. Pokoknya istilahnya waktunya makan ya makan kan gitu. Misalnya maam kulit 15 menit tapi meneh maam meneh ra apa-apa jauh di lemu. Nah ini lemu biasanya lemu malah masih seneng. Nah satu ku spring bed nih jujur apa ini yang kene kudu happy Pak. Mulanya nih bosen-bosen terapi celah tempatnya seperti ini. Ya belum layak tempatnya. Apalagi di pagi itu udah cemasnya itu udah sampai saya menutup kacung ini yang pasien ini prakteknya saya juga bisa. Kalau senang-senang ya ulang bukan ada tujuan. Misalnya pikirannya itu fresh gitu. Ya nggak akan lupa di mana gitu. Saya ini mikirnya simpel ya, mikir anak si di apa wi hati ini desain itu aku sangat di lorong
kanggo sapa? Tinggu anak bojo. Aku pokoke kudu sehat. Aku sehat, aku kuat. Aku sehat, aku kuat. Ngono to. Ya seneng to karo bojone. Nggih. Nah, karena anaknya seneng to. Nah, makanya kudu sehat. Pun monggo Pak Lex. Kok ndak kakean ngomong. Ya pancen yo. Untuk saat ini cukup. Semoga semakin sehat walafiat dan benar-benar sembuh total. Ngoten nggih, Kang. Jadi nanti untuk PR-nya nanti saya WA, ngoten nggih. Saya kirim-kirim lewat WA, ngoten. Jadi, untuk sementara itu. Allah. Nggih. Matur nuwun sangat. Nggih, sami-sami. Nggih, mugi-mugi sehat. Sehat. Lancar. Sedanten. Nggih. Pun bareng. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, mugi-mugi sehat. Amin. Pokoke semangat, Mbak. Uripe Ya, nikmati, Mbak. biasa melambung. Semoga bermanfaat, sehat walafiat dan diberikan kesembuhan. Jangan lupa subscribe, like, serta simak video sampai selesai. Terima kasih.